Dari Sumatera kita bergeser ke pulau besar lainnya di Indonesia. Satu pulau dengan dua budaya besar yang berdiri berdampingan tapi tak saling melebur sepenuhnya. Ya, inilah Pulau Jawa, pulau terpadat di Indonesia bahkan di dunia yang di dalamnya hidup dua etnis besar yaitu suku Sunda di barat dan suku Jawa di tengah dan timur. Meski hidup di pulau yang sama, keduanya berkembang dengan bahasa, adat, dan cara pandang yang berbeda loh. Lantas bagaimana perbedaan ini bisa begitu jelas dan bertahan sejak dulu hingga saat ini? Mengapa tidak terjadi asimilasi seperti yang terjadi di banyak tempat lainnya? Apa yang membuat suku Sunda dan suku Jawa seolah punya wilayah budaya masing-masing di satu pulau yang sama? Untuk menjawabnya, mari kita telusuri jejak sejarah, bentang alam, dan peradaban yang membentuk identitas mereka. Let's go! Menyusuri jejak sejarahnya bermula dari masa kerajaan kuno yang berdiri megah di masa lampau. Kala itu, di bagian barat Pulau Jawa berkembang kerajaan Tarumanagara sekitar abad ke-5 Masehi yang menjadi fondasi dari budaya Sunda. Tarumanagara kemudian dilanjutkan oleh kerajaan Sunda dan Galuh yang berjaya di wilayah barat. Sementara di bagian tengah dan timur berdiri kerajaan-kerajaan besar seperti Kalingga, Mataram kuno, Kediri, Singasari, hingga Majapahit yang menjadi akar dari kebudayaan Jawa. Perbedaan pusat kerajaan ini bukan hanya menciptakan identitas politik yang berbeda, tetapi juga berdampak besar pada perkembangan budaya, bahasa, dan interaksi antara wilayah yang terpisah secara alami oleh bentang alam. Ya, pegunungan dan hutan lebat yang membentang dari barat ke timur menjadi penghalang alami yang sulit ditembus pada masa tersebut. Seperti pegunungan Dieng dan pegunungan Kendeng menjadi batas tidak tertulis antara Sunda dan Jawa. Karena akses yang terbatas inilah, masyarakat di kedua sisi jarang berinteraksi dan akhirnya membangun budaya masing-masing secara mandiri dan berbeda. Sobat muda, ternyata bahasa Sunda dan Jawa adalah bagian dari rumpun bahasa Melayu Polinesia yang merupakan cabang dari rumpun bahasa Austronesia. Namun, karena berkembang dengan kosakata, logat, dan tata bahasa yang berbeda menyebabkan bahasa ini terdengar berbeda. Tak hanya perbedaan wilayah dan bahasa saja, berdasarkan catatan sejarah, faktor terjadinya peristiwa tragis kala itu semakin memperlebar jarak antara dua budaya besar ini. Salah satu peristiwa penting yang memperkuat perbedaan antara kedua suku ini adalah Perang Bubat tahun 1357. Ketika Hayam Wuruk dari Majapahit ingin menikahi putri Dyah Pitaloka dari kerajaan Sunda. Mahapati Gajah Mada menganggap itu sebagai bentuk penyerahan diri. Rombongan Sunda pun merasa terhina dan akhirnya terjadilah pertumpahan darah di lapangan Bubat. Seluruh rombongan Sunda termasuk sang raja gugur. Peristiwa ini meninggalkan luka sejarah yang membekas dalam ingatan budaya Sunda dan mempertegas perbedaan serta jarak emosional dengan budaya Jawa. Setelah masa kerajaan, datanglah penjajah yang juga secara tidak langsung turut membentuk batas budaya antara Sunda dan Jawa melalui strategi kekuasaan. Masuknya penjajah Belanda ke Nusantara membawa pengaruh lain. Kolonialisme tidak serta-merta menyatukan kedua budaya, justru memperkuat batas administratif setiap wilayah. Sistem pemerintahan dan pendidikan pun dibentuk berdasarkan wilayah budaya ini sehingga memperkuat perbedaan yang sudah terbentuk sejak berabad-abad. Namun, bagaimana dengan kondisi sekarang? Apakah batas-batas itu masih terasa di era modern ini? Sobat muda, meski kini transportasi dan komunikasi sudah semakin mudah, batas budaya Sunda dan Jawa tetap terasa. Bahasa Sunda tetap digunakan di rumah, sekolah, dan media lokal di Jawa Barat, sementara bahasa Jawa masih menjadi bahasa keseharian di Jawa Tengah dan Timur. Kedua suku ini tetap bangga dengan budaya masing-masing meski banyak terjadi percampuran lewat migrasi, perkawinan, hingga pekerjaan. Sementara itu, di beberapa titik perbatasan budaya, interaksi antara dua suku justru menciptakan harmoni baru yang menarik untuk diamati. Terdapat beberapa wilayah perbatasan seperti di Cilacap, Brebes, dan Majenang, di mana budaya Sunda dan Jawa saling bersentuhan.
Hal ini menunjukkan bahwa identitas budaya tetap penting meski zaman terus berubah. Semua perbedaan ini jika dilihat dari sudut pandang lebih luas justru menjadi bukti bahwa Indonesia dibangun dari keberagaman yang saling melengkapi. Perbedaan ini bukanlah sekat yang memecah belah, tapi warisan sejarah yang membentuk keberagaman Indonesia. Sunda dan Jawa tumbuh sebagai dua pohon besar dari akar yang sama, namun masing-masing berkembang dengan karakter unik. Keduanya juga memperkaya kebudayaan nasional dan menjadi contoh bahwa Indonesia memang dibangun dari keberagaman. Kini, saat kita berjalan dari ujung barat ke timur Pulau Jawa, kita dapat menyaksikan dua budaya besar yang pernah berjaya dan pernah berselisih, namun sekarang berdampingan dalam harmoni. Sejarah memang mencatat banyak perbedaan, namun dari perbedaan itulah Indonesia belajar bahwa persatuan tidak harus berarti keseragaman. Sunda dan Jawa adalah dua jati diri yang saling melengkapi dalam satu rumah besar bernama Indonesia.